Apakah Anda rindu diberkati Tuhan? Apakah Anda ingin menjadi berkat bagi sesama? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Belajar untuk tidak bersandar pada diri sendiri. Kita berdoa. Bapa di sorga, ajarkan kami prinsip yang indah pagi ini untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi hanya mengandalkan Engkau. Engkau taruh kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar kami mampu memahami kebenaran firman yang siap kami terima. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saudaraku, juru selamat tidak memandang rendah akan pendidikan, karena apabila seorang dikendalikan oleh kasih Allah dan diabadikan bagi pekerjaannya, pikiran itu menjadi suatu berkat. Tetapi ia melewati orang-orang pintar pada zamannya, karena mereka itu hanya bersandar pada diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak dapat merasakan penderitaan manusia dan menjadi teman sekerja dengan orang yang dari Nazaret itu. Hal utama yang patut dipelajari oleh orang yang akan menjadi pekerja bersama Allah adalah belajar tentang tidak bersandar pada diri sendiri. Lalu mereka bersedia untuk diberi tabiat Kristus. Hal ini tidaklah didapat oleh pendidikan dalam kebanyakan sekolah ilmu pengetahuan di dunia ini. Buah-buah kebijaksanaanlah yang didapat dari guru ilahi sendiri. Yesus memilih nelayan yang tidak berpendidikan karena mereka tidak disekolahkan dalam tradisi dan adat istiadat yang salah pada zaman mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang sanggup karena pembawaannya, dan mereka rendah hati dan mudah diajar. Orang-orang yang dapat dididiknya bagi pekerjaannya. Dalam langkah hidup yang biasa, banyak orang yang dengan sabar melakukan pekerjaan hidup sehari-hari, tidak menyadari bahwa ia memiliki kuasa yang jika digunakan, akan mengangkat dia pada suatu taraf yang sama dengan orang yang dihormati oleh dunia. Jamahan tangan diperlukan untuk membangkitkan kesanggupan yang masih terpendam. Orang seperti itulah dipanggil Tuhan untuk menjadi teman sekerjanya, dan diberikannya kepada mereka itu kesempatan bergaul dengan dia. Tidak pernah ada seorang besar di dunia ini seperti dia. Apabila murid-murid selesai mendapat pendidikan dari juru selamat, mereka tidak lagi bodoh atau tak berpendidikan. Mereka menjadi seperti dia dalam pikiran, tabiat, dan orang lain pun menerima pengetahuan yang telah mereka peroleh dari Yesus. Pekerjaan pendidikan yang tertinggi bukan hanya untuk menghubungkan pengetahuan, tetapi untuk memberikan tenaga yang penting yang diterima melalui hubungan pikiran dengan pikiran, jiwa dengan jiwa. Hanya hidup yang dapat menghasilkan hidup. Maka alangkah luar biasanya kesempatan mereka itu, yang selama 3 tahun, tiap-tiap tenaga pemberi hidup yang telah memberkati dunia ini, melebihi segala kawan-kawannya. Yohanes murid yang kekasih menyerahkan dirinya kepada kuasa hidup yang ajaib itu. Ia berkata, hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang istimewa ini. Kami boleh gunakan untuk datang merenungkan akan kebenaran firman-Mu, sambil kami datang tersungkur merendahkan diri kami, memohon kiranya kekuatan surgalah yang akan menuntun kami hari ini, sehingga kami boleh berkarya bagimu. Apapun yang akan kami lakukan untuk hari ini, kami percaya semua itu atas tuntunan sorga. Oh Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa-Mu saat ini untuk menerangi langkah kaki kami, sehingga kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu, bukan menurut kehendak pikiran kami sendiri. Kami sadar bahwa kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami seringkali berhadapkan dengan tantangan dan tantangan. Namun kami yakin bahwa Tuhan juga adalah kekuatan kami yang siap memenangkan kami.
Karena itu Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan channel ini. Biarlah Engkau berkati mereka Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan bagi mereka. Pagari dengan kuasa-Mu sehingga mereka terhindar dari virus corona yang sedang melanda dunia ini. Bila mereka akan tetap bangkit sebagai pemenang. Karena Tuhan selalu menyertai mereka. Karena itu Tuhan, hamba sekali lagi menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.